Indonesia mengambil langkah berani dengan memblokir iPhone 16 dari pasar Indonesia. Keputusan ini menjadi sorotan global dan mengejutkan banyak pihak, terutama karena ketegangan yang muncul di tengah ketergantungan pada teknologi global raksasa seperti Apple. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik ketegangan ini? Terus kemudian Pak Budiari, Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu, ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia, yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu, sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Nah, maka harapan kami, Pak Menteri, koperasi di sini kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi, Pak. Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika diblok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana. Apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini, Pak. Kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal, Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja, Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu, Pak? Hubungan antara Apple dan Indonesia memang semakin tegang belakangan ini. Menurut beberapa sumber, keputusan pemerintah Indonesia untuk memblokir iPhone 16 bukanlah langkah impulsif, melainkan tindakan yang muncul setelah janji-janji yang tidak terpenuhi oleh pihak Apple. Salah satu janji tersebut adalah komitmen Apple untuk meningkatkan investasi di dalam negeri, membangun pusat penelitian, atau memberikan kontribusi pada infrastruktur digital Indonesia. We are opening a 4th Developer Academy. We just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited how the 3 have already performed. Graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. We talked about the President's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. But thank you. Hingga saat ini, Apple disebut belum menindaklanjuti janji-janji ini, meskipun telah bertahun-tahun berlalu sejak komitmen tersebut diungkapkan. Bagi Indonesia, ketergantungan pada teknologi asing adalah sesuatu yang harus diwaspadai, terutama jika tidak ada kontribusi nyata bagi pembangunan dalam negeri. Dengan populasi pengguna smartphone yang besar, Indonesia adalah pasar penting bagi produk teknologi dunia. Langkah tegas ini bisa jadi cara pemerintah mengamankan kepentingan nasional, memastikan bahwa setiap produk teknologi yang masuk ke pasar Indonesia juga mendukung pengembangan infrastruktur dan ekonomi dalam negeri. Memblokir produk sebesar iPhone memang langkah berani, tetapi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia serius melindungi kemandirian ekonomi digitalnya. Presiden Prabowo tampaknya tak segan mengambil sikap tegas, bahkan jika ini melibatkan raksasa teknologi dunia seperti Apple. Keputusan pemblokiran iPhone 16 adalah salah satu tindakan nyata dari ketegasan tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin mendukung industri dalam negeri dan memastikan setiap pemain asing yang beroperasi di Indonesia memiliki dampak positif bagi negara. Ini juga menunjukkan sikap bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan besar tanpa menerima imbal balik yang sepadan. Pasar teknologi Indonesia mungkin akan terpengaruh sementara waktu oleh absennya iPhone 16, terutama bagi para penggemar setia Apple. Namun, dengan adanya banyak alternatif smartphone yang tersedia dari produsen lain, para konsumen kemungkinan besar masih memiliki pilihan perangkat berkualitas tinggi.
Selain itu, langkah ini mungkin akan menjadi peluang bagi perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar yang telah berinvestasi lebih dalam di Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Keputusan Indonesia memblokir iPhone 16 menunjukkan bahwa negara ini berani bersikap untuk melindungi kepentingannya, bahkan dalam menghadapi perusahaan raksasa seperti Apple. Tindakan Presiden Prabowo bisa jadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya yang ingin mengambil sikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional di tengah ketergantungan pada teknologi global.